beneran mulai aja dulu gitu loh. Karena menurut aku ada dua tipe orang. Ada orang yang mulai aja dulu sama mikir aja mulu. Pengennya Alangka emang jadi brand yang mengedukasi juga sih untuk long termnya. Bukan cuma barang lucu-lucu doang. Masa depan dari fashion menurut aku adalah sustainable fashion sih. Sebenarnya awalannya tuh Alangka dari bisnis hand paint gitu, tas-tas aku lukis-lukis. Tapi terus seiring waktu berjalan aku bosen ngelukis tas yang udah jadi doang. Jadi kan tasnya udah jadi, tinggal aku lukis. Aku pengen bikin tas sendiri, terus ya udah aku mulai cari-cari material. Terus pas aku lagi eksplorasi material itu, aku nemuin si material kain cork ini. Dan bersamaan juga aku waktu itu pakai kain-kain baru gitu deh buat aku bikin tas-tas model bunga. Semakin berjalannya waktu, kok aku akhirnya malah jadi nimbun banyak sampah dari si yang kain-kain baru itu, potongan-potongan kecilnya tuh banyak banget. Nah akhirnya aku beride untuk, oh ini kayaknya bisa nih didaur ulang. Kok lucu ya gabungan dari potongan-potongan kain kecil itu, ternyata kayaknya ini menarik kalau misalnya dijadiin motif bahan baru gitu. Jadilah itu bahan yang sekarang aku sebut sebagai bahan daur ulang Alangka. Aku mikir, lo kenapa nggak sekalian ini Alangka aku jadiin eco-friendly brand aja gitu. Ini tuh kain yang terbuat dari kulit kayu pohon ek. Pohon ek itu salah satu pohon yang kalau misalnya kulitnya dikupas, dia itu nggak akan membuat pohon itu mati. Tapi nanti pohon yang udah dikupas itu malah akan menumbuhkan kulit baru, dan ketika proses dia menumbuhkan kulit baru tersebut, dia akan menarik banyak banget CO2 dari udara sekitarnya. Jadi secara tidak langsung juga membersihkan udara yang ada di sekitar dia gitu. Makanya kenapa bahan cork ini disebut sebagai bahan yang ramah lingkungan. Sebenarnya sama aja sih seperti kain-kain lainnya, aku potong aja, seperti itu aku jahitnya juga sama gitu, treatmentnya sama kain-kain yang lain nggak beda. Jadi nggak menyusahkan sih, nggak banyak beda sih. Selain cork ini tuh ada yang bahan daur ulang Alangka ini aku sebutnya. Bahannya itu tuh terbuat dari kain perca, jadi belakangnya tuh dikasih furing, terus baru habis itu nanti disebar kain percanya, baru habis itu dilapisin kain transparan terus dijahit gitu. Jadi kain percanya tuh aku pengen soalnya ketika mendaur ulang tuh aku nggak pengen itu tuh kelihatan kayak kita tuh memakai sesuatu yang sebenarnya tuh sudah menjadi sampah gitu. Dan sebenarnya berhasil sih, karena banyak orang yang ngelihat ini tuh kayak motif aja gitu. Awalannya emang dari kain yang aku miliki sendiri, sampah kain yang aku miliki sendiri. Terus habis itu merambah ke kain-kain punya mama. Terus habis itu rencana ke depannya sih palingan ke limbah-limbah yang memang penjahit aku hasilkan dan penjahit sekitarnya hasilkan. Aku tuh nggak bermaksud gitu loh tadinya untuk terjun ke dunia ramah lingkungan seperti itu, tapi begitu aku ternyata terjun ke situ kok menarik, dan Alangka pun juga akhirnya jadi mengubah diri aku juga, aku jadi lebih aware sama lingkungan. Abis lulus perarsitekturan, aku coba izin ke mama papa, boleh nggak kasih aku waktu setahun untuk eksplor apapun yang aku mau. Aku tuh pengen bikin ini. Coba dulu, aku mau coba dulu lah pokoknya setahun itu. Terus nanti kalau misalnya berkembang, ya udah bakal aku lanjutin. Tapi kalau nggak berkembang, ya udah aku bakal cari kerja gitu. Kenapa aku jadi semangat banget? Karena itu di awal pandemi kan, apalagi ketika kita dapat ide baru atau kayak pencerahan baru, itu tuh ya udah, itu menurut aku cukup sih untuk membuat aku semangat untuk ya udah explore aja selama pandemi itu. Di pandemi ini tuh sektor fashion tuh sebenarnya susah banget gitu untuk bertahan. Cuma kalau misalnya soal perkembangan awareness, aku ngerasain banget sih orang-orang
mulai aware banget sama yang namanya lingkungan, mereka makin aware. Dan seiring waktu berjalan aku juga nemuin komunitas-komunitas eco-friendly fashion lain yang ternyata oh ini tuh emang bisnis yang berkembang gitu loh. Masa depan dari fashion menurut aku adalah sustainable fashion sih. Aku sih penganut beneran mulai aja dulu gitu loh, karena menurut aku ada dua tipe orang. Ada orang yang mulai aja dulu sama mikir aja mulu. Aku pengennya ya udah mulai aja dulu, mikirnya ya sambil jalan gitu. Karena kalau misalnya kita nggak mulai-mulai tapi mikir terus, pemikiran kita pun juga nggak berkembang, karena kan kitanya juga nggak berkembang. Jadi di Alangkah itu selain kita menjunjung mau ramah lingkungan dan mendaur ulang, kita tuh juga pengen nerapin konsep 3R yang reduce, reuse, recycle. Nah di sini cara kita, kan recycle udah nih caranya dengan mendaur ulang kain perca. Nah kalau misalnya untuk reduce, kita tuh berusaha mengurangi pemakaian kain gitu di dunia fashion. Nah aku merasa itu bisa dengan kita tuh menginjeksi value yang lebih banyak ke dalam satu produk. Kayak misal satu produk bisa buat 2 style, atau misal satu produk tuh transformable. Ada origami tote bag, ini tuh dia bisa untuk dibikin 2 ukuran gitu. Ada yang ukuran kecil sama ukuran besar. Nah, gimana cara buat ngubah ukurannya itu ada di bawah, sebenarnya mainannya di bawah. Ini dia lagi ukuran kecil, kalau misalnya mau diubah jadi ukuran besar, itu bisa tinggal dibuka aja kayak gini. Gitu. Terus baru deh jadi ukuran besar. Ya sebenarnya konsepnya sama, tapi karena ini emang udah dijadiin tas, jadi cara penyimpanan dan cara perawatannya sebenarnya sama aja sih sama tas-tas lain. Mungkin mirip ke tas kulit ya, cara perawatannya ya sewajarnya aja gitu, ditaruh jangan di tempat yang lembab, dan kalau misalnya pun dia lembab, dikeringin di sinar matahari aja juga udah cukup gitu. Kalau misalnya ada yang kotor-kotor, dipakein tisu basah aja. Menurut aku Alangkah itu brand yang aku harapnya Alangkah tidak akan pernah berhenti bereksperimen. Aku pengen bukan cuma ramah lingkungan tapi terus ya udah berhenti di situ, tapi maksudnya banyak, karena lingkungan tuh banyak banget ngasih kita bahan sebenarnya. Cuma kita aja yang kurang mengeksplor. Pengennya Alangkah menjadi brand yang mengedukasi juga sih untuk long termnya, bukan cuma barang lucu-lucu doang.